Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Di sini contoh perintahnya hitunglah. A 4 akar 3 tambah 8 akar 3, B 13 akar 5 tambah 29 akar 5, C min 5 akar 2 tambah 12 akar 8, D 15 akar 7 dikurang 25 akar 7. Nah, sifat yang kita gunakan dalam contoh kita kali ini, nah di sini saya tulis. Di sini berarti bentuk operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi di sini untuk sifat yang kita gunakan saya tulis A akar C ditambah B akar C itu hasilnya A ditambah B akar C. Dan untuk bentuk pengurangannya A akar C dikurang B akar C hasilnya A dikurang B akar C. Ini sifat yang kita gunakan untuk contoh kali ini. Nah, maksud dari sifat ini adalah penjumlahan atau pengurangan bentuk akar bisa dioperasikan hanya kalau akarnya memiliki nilai yang sama. Jadi kalau akarnya sama baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Tapi kalau akarnya tidak sama berarti tidak bisa kita gunakan sifat ini. Nah, sekarang langsung kita mulai saja untuk jawaban bagian A. A di sini 4 akar 3 ditambah 8 akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini akar yang pertama dengan yang kedua sama-sama akar 3. Berarti untuk soal bagian A ini bisa kita gunakan sifat karena akarnya sudah sama. Nah, caranya kita hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangi angka di depan akarnya saja. Jadi di sini ada 4 akar 3 tambah 8 akar 3. Jadi kita tinggal jumlahkan saja, tambahkan saja angka yang di depan, yaitu 4 ditambah 8. Akarnya tetap karena sama, cukup ditulis satu kali, yaitu akar 3. Maka hasilnya di sini 4 ditambah 8, yaitu 12 akar 3. Nah, itulah jawaban untuk bagian A. Sekarang kita beralih ke bagian B. Nah, bagian B di sini 13 akar 5 ditambah 29 akar 5. Nah, di sini juga bisa kita lihat akarnya sama, sudah sama nih. Berarti langsung kita hitung saja angka di depan akarnya. Berarti 13 ditambah 29 karena sama-sama akar 5, cukup ditulis sekali saja, yaitu akar 5. Maka hasilnya 13 ditambah 29. Itu hasilnya 42, akar 5-nya tetap, yaitu akar 5. Nah, itu untuk jawaban bagian B. Nah, sekarang kita ke bagian C. Nah, bagian C di sini min 5 akar 2 ditambah 12 akar 8. Nah, untuk bagian C ini kalau kita perhatikan akarnya beda kan ya. Nah, sebenarnya kalau akar beda ini kalau akarnya salah satunya tidak bisa disederhanakan, kita tulis lagi aja soalnya. Contohnya misalkan soalnya min 5 akar 2 ditambah 12 akar 3 misalkan. Ya, jadi jawabannya ya kita tulis ulang lagi soalnya. Min 5 akar 2 ditambah 12 akar 3. Kalau soalnya akar 3. Karena akar 3 sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, karena di sini akar 8 dan akar 8 itu bisa disederhanakan. Nah, maka untuk akar 8 ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Biasanya akar-akar yang tidak bisa disederhanakan itu adalah 4 bilangan prima yang pertama. Itu yang sering dipakai untuk akar yang tidak bisa disederhanakan. Di antaranya angka 2, 3, 5, dan 7. Nah, itu angka-angka yang sering dipakai kalau tidak, yang sudah tidak usah disederhanakan lagi. Tapi kalau untuk akar-akar yang lain biasanya bisa disederhanakan. Nah, di sini akar 8 bisa disederhanakan.
Kita sederhanakan saja di sini, kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, di sini dibagi 2, 8 dibagi 2 dapat 4, dibagi lagi 2 dapat 2. Maka akar 8 itu 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini bisa kita tulis min 5 akar 2-nya tetap kita tulis dulu, min 5 akar 2 ditambah 12 akar. Nah, 8-nya kita faktorkan, kita tulis dalam bentuk faktornya, yaitu 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kita penyederhanaannya dengan menggunakan pemfaktoran ya. Jadi di sini tetap dulu min 5 akar 2 ditambah 12. Nah, karena ada angka sama, coret angkanya keluar satu angka. Nah, bentuknya dalam bentuk perkalian. Berarti 12 dikali. Nah, karena di sini sama, 2-nya keluar 1. Nah, di sini yang masih dalam bentuk akar yaitu angka 2. Berarti akar 2. Jadi akar 2-nya sisanya ini masih dalam bentuk akar. Maka hasilnya di sini min 5 akar 2 ditambah 12 kali 2 yaitu 24 akar 2. Nah, maka hasil akhirnya min 5 akar 2 tambah 24 akar 2. Nah, akarnya sudah sama. Jadi kalau akarnya sudah sama, sudah bisa kita gunakan sifat dari operasi aljabar yang kita tulis tadi. Nah, jadi di sini kita tinggal jumlahkan saja angka di depan akarnya. Jadi min 5 ditambah 24. Nah, akar 2-nya sudah sama, langsung tulis sekali yaitu akar 2. Maka hasilnya di sini min 5 tambah 24. Nah, utang 5 dibayar 24. Maka hasilnya 19 akar 2. Nah, itu untuk jawaban bagian C. Nah, untuk bagian D. Nah, di sini bagian D 15 akar 7 dikurangi 25 akar 7. Nah, di sini kebetulan akarnya sudah sama. Nah, tinggal kita hitung aja angka di depan akarnya. Jadi 15 karena bentuknya pengurangan ya kita kurangi di sini. Dikurangi 25 karena sama-sama akar 7, langsung nulisnya sekali aja, akar 7. Maka hasil akhirnya 15 dikurangi 25, oh berarti menghasilkan bilangan negatif. 15 dikurangi 25 itu hasilnya min 10, akar 7-nya tetap akar 7. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama yang berkaitan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, sekarang kita masuk contoh yang berikutnya. Di sini contoh perintahnya, tentukan hasil perkalian dan pembagian bentuk akar berikut. Jadi bentuknya perkalian dan pembagian. Untuk A dan B ini bentuknya perkalian. Untuk C dan D ini bentuknya pembagian. Nah, untuk bentuk perkalian sendiri, sifat yang kita pakai yaitu P akar A, di sini saya tulis, dikali Q akar B sama dengan PQ akar AB. Nah, ini sifat yang kita pakai untuk menentukan hasil perkalian. Maksud dari sifat ini yaitu, jadi kalau ada bentuk akar dikalikan bentuk akar, angka di depan akar dikalikan angka di depan akar yang kedua, PQ, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Jadi P akar A dikali Q akar B, berarti PQ atau P kali Q akar AB atau A kali B. Nah, jadi langsung saja kita masuk bagian A. Nah, di situ akar 11 dikali akar 5. Nah, angka di depan akarnya dua-duanya nggak ada nih. Maka untuk jawaban soal ini langsung saja, yaitu akar 11 dikali 5. Langsung ya, 11 kali 5 hasilnya 55. Jadi kalau sudah akar, langsung saja akar dikali akarnya. Itu untuk jawaban bagian A. Nah, sekarang bagian B. Nah, bagian B ini 8 akar 3 dikali 24 akar 12.
Nah, berarti ini angka di depan akar kali angka di depan akar, angka di dalam akar dikali angka di dalam akar. Berarti 8 kali 24 dulu. 8 dikali 24, kita coba coret-coret di bawahnya. 24 dikali 8 dalam bentuk perkalian. Kita cek dulu hasilnya. 4 kali 8 32, 3, 2 kali 8 16, tambah 3 19. Nah, berarti 8 kali 24 192 akar 3 dikali 12. Nah, kita hitung lagi boleh. 12 kali 3 kita kalikan. 2 kali 3 6. 1 kali 3 3. Nah, maka hasilnya 36. Nah, jadi hasilnya 192 akar 36. Tapi kalau yang di dalam akar ini masih bisa disederhanakan dulu. Atau di sini sebenarnya akar 36 itu sudah merupakan bentuk akar kuadrat murni. Jadi bisa kita tulis 192 dikali akar 36 itu sudah akar kuadrat murni ya. Nah, akar 36 itu hasilnya adalah 6. Jadi untuk hasil akhirnya 192 dikali 6. Nah, kita hitung lagi di sini. 192 dikali 6. Kita cek di sini. 2 kali 6 12, simpan 1. 9 kali 6 9 dikali 6 54. 54 tambah 1 55. Coret, nyimpan 5. 1 dikali 6 6. 6 tambah 5 11. Nah, jadi hasilnya 1152. Nah, ini untuk jawaban bagian B. Nah, sekarang kita beralih bagian C. Nah, ini saya kotakin aja. Yang merupakan perhitungan kita tadi. Hitung-hitungan kita. Ya, sekarang bagian C. Nah, untuk bagian C dan D ini merupakan bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian sendiri sifat yang kita pakai di sini bisa saya tulis P akar A dibagi Q akar B sama dengan P per Q akar A per B. Nah, jadi maksudnya kalau untuk pembagian angka di depan akar dibagi angka di depan akar yang bawah, yang akarnya langsung dibagi antara atas dengan yang bawah. Jadi langsung ya. Nah, untuk pembagian ini bisa kita kombinasikan juga dengan penyederhanaan bentuk pecahan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di materi yang sebelumnya. Nah, di sini untuk soal bagian C bisa kita lihat soalnya akar 7 per akar 28. Nah, hasilnya akar 7 nggak bisa keluar, akar 28 juga tidak bisa keluar ya. Nah, kita jadikan satu dulu akarnya. Karena kalau bentuk umumnya angka di depan dibagi angka yang di depan, yang bawah, pembaginya P dibagi Q, yang akar dibagi yang atas dengan yang bawah. Karena di sini tidak ada angkanya, maka langsung aja jadi 1 akar 7 per 28. Ya, dijadikan 1 akarnya. Nah, setelah sampai sini belum selesai begitu saja ya. Karena di sini ternyata untuk pecahannya masih bisa disederhanakan. Nah, 7 per 28 ini bisa disederhanakan, bisa sama-sama dibagi 7. Nah, jadi menghasilkan di sini akar 7 dibagi 7 dapat 1 per 28 dibagi 7 dapat 4. Nah, jadi akar 1 per 4. Nah, setelah 1 per 4 ini kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Ya, sama-sama bentuk akar nih dua-duanya supaya kita bisa sederhanakan bentuk pecahannya. Nah, di sini akar 1 per 4 bisa menjadi akar 1 per akar 4. Di mana akar 1 ini sendiri dari bentuk akar kuadrat murni hasilnya 1 per akar 4 ini dalam bentuk kuadrat murni hasilnya 2. Nah, jadi hasilnya 1 per 2. Nah, selanjutnya
untuk soal bagian terakhir, bagian D, saya tulis di samping saja. Nah, di sini soalnya sendiri 10 akar 8 dibagi 5 akar 2. Nah, seperti bentuk umumnya yang tadi kita tulis, angka di depan akar dibagi angka di depan akar, angka di dalam akar dibagi angka di dalam akar. Jadi di sini bisa kita tulis 10 dibagi 5 akar 8 dibagi 2. Maka hasilnya di sini 10 dibagi 5 hasilnya 2 ya. Akar 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, untuk 4 sendiri ini merupakan akar kuadrat murni. Jadi bisa kita keluarkan lagi nih. Berarti 2 dikali akar 4 itu hasilnya adalah 2. Maka hasil terakhirnya 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, inilah penjelasan beberapa contoh yang berkaitan dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.